beasiswa full itu, kalau saya itu membaginya menjadi dua faktor. Ini saya juga dapat dari ini ya, dari guru saya gitu. Jadi faktornya itu ada dua. Pertama ada faktor internal. Faktor internal ini berarti kita mengusahakan sunnatullah. Maksudnya mengusahakan sunnatullah itu seperti apa? Maksudnya adalah kita mengusahakan diri kita semaksimal mungkin. Kita belajar yang rajin gitu kan, ngulang pelajaran yang rajin. Kita latihan untuk sesi wawancara, kita perdalam lagi ilmu-ilmu bahasa Arab kita. Nah ini namanya faktor internal, mengusahakan sunnatullah. Karena memang sunnatullahnya gitu, hukum alam yang terjadi menurut akal kita, orang yang mendapatkan kelulusan bahkan mendapatkan beasiswa adalah orang-orang yang ilmunya mumpuni di bidang bahasa Arab, yang orang-orang yang pinter gitu, orang-orang yang cerdas lah istilahnya. Maka kita harus mengusahakan gimana caranya supaya kita itu bisa masuk ataupun kebagian dari orang-orang tersebut. Nah, tapi tidak berhenti di situ, tidak berhenti di sunnatullah. Kita juga harus mengejar ada yang namanya qadratullah, kehendak Allah gitu. Ini faktor eksternal. Faktor eksternal, jadi qadratullah ini maksudnya seperti ini. Mungkin teman-teman mengalami ya, teman-teman yang misalnya mungkin pas lagi di sekolah gitu ya, lagi di SMA ataupun misalnya udah kuliah nih. Udah kuliah mungkin pernah mengalami, saya punya teman, kok teman saya ini perasaan kelihatan biasa-biasa aja belajarnya gitu kan, pas ujian nilainya biasa-biasa aja, tapi kok dia tiba-tiba di akhir tuh nilainya paling tinggi gitu kan, atau misalnya kok tiba-tiba dia tuh diterima di universitas ternama misalnya Oxford atau apa gitu kan, itu kan tanda tanya ya mungkin karena Allah memang sudah berkenan di sana gitu, qadratullah memang terjadinya di situ gitu, melawan apa namanya, berbalik dengan sunnatullah ataupun berbalik dengan kebiasaan ya, adat ataupun kebiasaan yang terjadi gitu. Nah untuk selanjutnya tips-tips lulus serta mendapatkan beasiswa full. Nah ini kita akan bahas mengenai tips-tips bagaimana sih cara supaya kita itu lulus serta mendapatkan beasiswa full untuk melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar Mesir. Sebagaimana yang saya sampaikan, untuk mendapatkan beasiswa, bukan untuk mendapatkan beasiswa aja sih sebenarnya, untuk lulus, untuk mendapatkan beasiswa itu harus mengusahakan dua faktor tadi, yaitu faktor internal, sunnatullah, dan juga ada faktor eksternal, qadratullah, kehendaknya Allah. Faktor internal ini tipsnya bagaimana ya? Kita mempersiapkan diri kita sebelum mengikuti tes. Ya seperti memperkuat ilmu alat di dalam bahasa Arab. Ilmu alat itu kan ada nahwu sorof, itu tata gramatikal bahasa Arab ya. Kemudian ada juga ilmu balagoh ya, seni dalam berbicara menggunakan bahasa Arab, kayak majaz dan lain sebagainya. Sebenarnya ilmu alat itu ada mantik juga ya, tapi kalau sepengalaman saya yang dipakai ketika seleksi ya kurang lebih tiga itu tadi, nahwu, sorof, dan balagoh gitu. Kemudian kita juga harus memperbanyak dalam menghafal mufrodat ataupun kosakata yang sifatnya itu kontemporer. Nah ini tuh tujuannya tuh buat apa? Karena ketika kita disuruh ketika tes wawancara ya, seleksi yang kedua mengenai isu-isu yang terjadi baik yang ada di Indonesia ataupun di Timur Tengah, itu kan pasti kosakatanya adalah kosakata yang baru, yang kontemporer. Nah kita harus tahu tuh dalam bahasa Arab kosakata yang sifatnya kontemporer itu apa aja gitu, supaya kita bisa menjawab seleksi tersebut, menjawab tes tersebut yang diajukan oleh penguji. Nah kemudian kita juga harus memperbanyak latihan insya itu jadi mengarang dalam berbahasa Arab. Nah memperbanyak latihan mengarang dalam berbahasa Arab serta memperbanyak latihan wawancara dalam bahasa Arab ya. Memperbanyak mengarang dalam bahasa Arab ini kita bisa memulai dengan mengarang hal-hal yang biasa, misalnya kayak ya mulai dari tingkat bawah lah, misalnya kayak ngarang
apa aja yang kita lakukan itu dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu kan. Apa itu kita tes gitu kan. Kita coba latih-latih. Nah, kemudian yang kedua itu memperbanyak membaca artikel-artikel berbahasa Arab mengenai isu-isu yang sedang terjadi baik di Timur Tengah ataupun di Indonesia. Ini juga bermanfaat bagi kita untuk apa ketika tes wawancara. Jadi ketika kita ditanya mengenai isu-isu tersebut, kita bisa jawab gitu, pandangan kita tuh seperti apa. Itu nanti kita bisa jawab. Nah, ini juga kita pakai buat mengarang dalam bahasa Arab mengenai isu-isu tersebut. Gitu. Jadi bukan cuma dilatih untuk ngomong mengenai isu tersebut, tapi kita juga melatih diri kita untuk mengarang gitu, menulis dalam bahasa Arab mengenai isu-isu tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah memperlancar hafalan Al-Quran yang dihafal tersusul hafalan juz 1 dan juz 2. Karena memang juz 1 dan juz 2 ini kan yang wajib dari pihak penguji. Kemudian yang selanjutnya adalah mengikuti semua jalur dalam seleksi Al-Azhar. Ya, itu sudah kita sampaikan ya sebelumnya. Jadi jangan berhenti di satu jalur doang. Kita harus ikut juga tuh jalur Kedubes, ikut gas gitu kan, PBNU digas juga tuh. Jadi banyak ibarat itu jadi rada tenang ya, jangan terfokus di satu gitu. Kalau misalnya satu IPC gagal kan masih ada dua nih, masih ada yang bisa diusahakan gitu. Yang selanjutnya adalah yang terakhir mengikuti bimbel-bimbel bimbingan belajar sebelum seleksi yang diadakan oleh mediator-mediator. Jadi biasanya mendekati waktu pelaksanaan tes pendaftaran ke Universitas Al-Azhar itu biasanya moderator-moderator seperti ada Mumtaza, ada Reklasa, ada Rosa dan lain sebagainya itu mengadakan bimbel-bimbel gitu, bimbingan belajar untuk menyiapkan diri mengikuti ataupun melewati seleksi Timur Tengah Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Kenapa kita harus mengikuti bimbel tersebut? Karena bimbel-bimbel tersebut, ya mediator-mediator tersebut itu lebih mengerti ataupun lebih paham terkait teknisi bagaimana seleksi tersebut akan diadakan. Gitu. Juga lebih mengetahui info-info terupdate lah istilahnya tuh. Kita juga di sana tuh bisa lebih jadi lebih terfokus gitu mau belajar yang mana. Kalau misalnya otodidak kan sendiri kita nggak tahu karena banyak cabang ilmu bahasa kan banyak, kita nggak tahu apa yang harus dipelajari, itu pusing gitu, nggak ada roadmapnya. Kalau kita ikut bimbel itu nanti roadmapnya jelas, oh ini yang harus dipelajari, ini yang harus diperdalam, ini yang harus disiapkan gitu. Jadi jelas yang harus kita siapkan itu yang mana aja, seperti itu. Mungkin itu ya untuk yang faktor internal. Kemudian selanjutnya kita akan bahas yang faktor eksternal. Untuk faktor eksternal, yang pertama ya, kita kan mengusahakan kodratullah ya, kodratullah kodekul ada, sesuatu yang menyalahi kebiasaan dari biasanya. Mungkin ini maksudnya ke mauna ya, pertolongan dari Allah. Nah, itu yang pertama adalah kita memperbaiki niat sebelum mengikuti seleksi. Jadi niat kita tuh jangan aneh-aneh gitu, jangan mau ikut seleksi cuma ini doang, cuma tes kemampuan bahasa Arab kita doang gitu kan, atau cuma karena ikut-ikutan gitu, itu mending gak usah ikut kalau menurut saya gitu. Jadi niatnya tuh harus diperbaiki dulu, innamal a'malu binniyat kan, segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Jadi niat kita tuh ya mungkin ingin memperdalam ilmu agama, kemudian ingin menjadi pendakwah misalnya, kemudian ingin bertalaki kepada masyaikh, ingin tabarukan kepada masyaikh dan lain sebagainya. Nah, itu harus diperbaiki gitu niatnya. Tujuan kita untuk ke sana itu apa gitu, itu yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya setelah niat kita udah jelas, kita memperbanyak ibadah sebelum dan sesudah mengikuti seleksi gitu. Maksudnya setelah mengikuti seleksi di sini ya kita udah selesai di seleksi tapi pengumumannya belum keluar. Nah, itu kita harus perbanyak dulu tuh ibadah tuh sebelum dan sesudah. Kita ibaratnya tuh kayak ngerayu Tuhan lah gitu kan, kita ngerayu-rayu gitu supaya hajat kita itu dijabah gitu kan. Yang ngerayu-ngerayunya dengan cara apa? Dengan cara yang memperbanyak ibadah gitu. Kemudian selanjutnya adalah meminta doa dan restu kepada orang tua sebelum mengikuti seleksi. Nah, ini penting, sangat penting sekali. Jangan sampai kita ikut seleksi tapi ternyata orang tua nggak ridho gitu kan, aduh bahaya juga itu. Gitu. Jadi kita harus ngomong pelan-pelan, kita minta doa, minta restu, apalagi
kan doa seorang ibu itu kan melebihi doanya wali gitu kan, langsung tembus gitu ke langit gitu, langsung didengar lah sama Gusti Allah kan. Nah itu jangan terfokus sama faktor internal gitu, jangan terfokus wah kita udah ngerasa pinter nih, itu jangan. Itu mending mending dibuang jauh-jauh tuh pikiran kayak gitu, ngerasa udah pinter, ngerasa udah ini, karena nanti takutnya tuh ditampar dulu sama kenyataan gitu kan, ternyata nggak lulus. Nah gitu, jadi diberi pelajaran lah ibarat sama Gusti Allah kan. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita juga sowan kepada para kiai, pada ustadz-ustadz kita, kepada guru-guru kita, para alim ulama, para wali-waliullah gitu kan, kita sowan, kita minta doa, kita minta restu dari beliau-beliau gitu. Ya semoga dengan wasilah doa dari beliau, doa dari orang tua, wasilah dari doa dari para kiai kita, para ustadz-ustadz, para alim ulama, para wali-waliullah, itu hajat kita tuh dijabah gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita berhusnuzon. Jadi ketika sudah mengikuti seleksi nih, sudah selesai nih seleksi, tapi belum ada hasil kelulusan, di situ kita berhusnuzon, itu kita pasrah, tawakal gitu kepada Allah, apapun hasil yang diberi gitu. Karena Allah itu kan, Allah itu lebih tahu apa yang terbaik bagi hambanya ya. Kalau misalnya saya pribadi mungkin teman-teman yang lain juga itu kalau berdoa itu kalau berdoa itu hasil dari doa tersebut itu bukan saya jadikan bukan jadikan tujuan gitu. Misalnya saya berdoa pengen lulus nih, bukan itu tujuan saya, itu bukan itu, tapi karena doa itu sendiri gitu. Karena memang Gusti Allah kan memerintah untuk doa kan, udah ini fastajib lakum gitu, berdoalah kepadaku maka insya Allah akan aku kabulkan, kata Gusti Allah. Nah itu, jadi memang doa itu sendiri gitu tujuan, bukan hasilnya. Karena kalau misalnya hasil dari doa itu yang saya jadikan tujuan, hajat saya yang saya jadikan tujuan, pasti kalau misalnya nggak dikabulin itu sakit hati kan. Jadi kecewa gitu, malah timbul rasa kecewa gitu ke Gusti Allah. Itu nauzubillah lah. Gitu. Kalau saya sih seperti itu ya, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Bujuri kan, Allah Subhanahu wa taala ini mengabulkan doa itu kan melalui 3 cara. Yang pertama ada cara dikabulkan sesuai dengan apa yang kita minta, sesegera mungkin gitu, kita minta lulus langsung lulus tuh. Ada juga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita minta tapi tidak saat itu juga gitu. Karena Gusti Allah kan tahu tuh yang terbaik buat kita. Ibarat kayak misalnya kita, contoh nih, kita bawa gelas ukurannya 1 liter. Terus kita minta ke Gusti Allah air 200 liter misalnya kan. Nah, itu kan kalau Allah langsung ngasih terus malah kebanjiran kita, malah mudorot ke kita kan. Jadi ya ditunggu dulu kita supaya siap dulu. Kalau misalnya wadah yang kita siapkan udah siap, baru Allah kabulkan. Nah bisa jadi seperti itu. Boleh jadi kita udah berusaha, udah doa, tapi nggak lulus. Oh, mungkin karena memang kita belum siap. Kalau misalnya ternyata dilihat malah ada mudorot, bisa jadi kan seperti itu. Jadi harus tetap terus nuzon lah. Kemudian yang ketiga itu ya Allah ganti dengan yang lebih baik. Misalnya udah usaha internal udah diusahain, terus yang eksternal udah diusahain, tapi ternyata nggak lulus, nggak apa-apa, husnuzon aja kan, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Siapa tahu kan ternyata doa kita tuh diganti yang lebih baik, misalnya lulus ke yang lain, Turki misalnya kan, atau enggak ke Madinah gitu kan bisa jadi tetap harus terus husnuzon lah. Nah mungkin itu aja ya dari saya gitu, sharing-sharingnya gitu, bukan guru ya tapi sharing. Itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan terkait informasi mengenai beasiswa, terkait cara mendapatkan beasiswa, cara pendaftaran dan jalur-jalur apa aja gitu, dan juga tips-tips untuk bisa lulus dan mendapatkan beasiswa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.